Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah perancangan proyek agroindustri kelas RB ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan kerupuk dari ampas tahu. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota-anggota kami yaitu ada Emro Atulia Aziza, ada Meli Marcelina, ada Friskila Ivana Sidabalok, Marta Mariana Sitorus, Leona Hutauruk, dan saya sendiri Ikhwan Abdul Hakim. Kita akan memulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Oke, yang pertama itu ada latar belakang di mana seperti yang kita ketahui masalah produksi kedelai Indonesia itu mencakup dalam produksi kedelai dalam negeri yang mencukupi kebutuhan domestik. Lalu adanya penurunan luas panen kedelai yang menjadi penyebab utamanya dan juga terjadinya produktivitas kedelai yang belum optimal. Eh, Lalu adanya pun potensi potensi dari kedelai yang dapat diolah menjadi limbah, yang dapat diolah menjadi tahu, yaitu limbah tahu. Di mana produksi tahu ini menghasilkan limbah cair dan juga limbah padat yang dapat berjumlah besar. Limbah cair ini berpotensi untuk mencemari lingkungan, dan limbah padat ini juga dapat mencemari lingkungan serta memiliki kandungan protein yang tinggi. Pengolahan limbah tahu ini pada produk ini dapat bernilai tambah seperti ampas tahu yang diolah menjadi kerupuk ampas tahu. Kemudian kandungan gizi dan manfaat kerupuk ampas tahu ini itu dia mengandung protein yang tinggi, dapat meningkatkan tekstur makanan serta memiliki potensi sebagai bahan baku produksi makanan lainnya. Next. Oke, yang berikutnya itu ada batasan produk, di mana yang pertama bahan baku yang digunakan itu dalam industri ini yaitu ampas tahu dengan bahan tambahan bumbu dan varian rasa. Yang kedua ada teknologi yang digunakan tergolong lebih sederhana yaitu seperti mesin pencetak dan pengering. Yang ketiga itu target pasarnya yaitu pasar tradisional, pasar modern dan juga pedagang kerupuk lainnya. Next. Dan berikutnya ada tujuan dari proposal ini, yaitu di mana merancang industri pembuatan kerupuk dari ampas tahu. Yang kedua itu membuat produk makanan dari ampas tahu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Next. Kemudian di sini ada konsep produk yang dimana yaitu pertama karakteristik produk. Karakteristik produk dibagi menjadi empat, yang dimana yang pertama itu fisik. Fisik itu terdiri dari warna, tekstur, dan bentuk, yang dimana warnanya memiliki warna seperti eh, kuning kecoklatan seperti warna kacang kedelai, kemudian teksturnya yang renyah, serta bentuknya yang pipi dan atau seperti lembaran kecil. Kemudian ada kimia yang dimana karakteristik kimia ini terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, kadar air, abu, dan juga serat. Kemudian ada organoleptik, yang dimana ini terdiri dari dua, yaitu rasa dan aroma. Rasa pada kerupuk ini yaitu bervariasi, yang dimana itu rasanya gurih dengan tambahan bawang dan garam. Kemudian aromanya itu ya aroma kedelai yang khas dengan tambahan aroma bumbu. Kemudian keunikan pada produk ini yang pertama yaitu ramah lingkungan, kaya protein nabati, rendah lemak, bahan ekonomis. X. Kemudian di sini terdapat pada kemasan yang akan digunakan pada produk, yang mana kemasan ini terdiri dari dua, yaitu standing pouch dan saset, yang dimana kedua kemasan ini menggunakan bahan metalize. Next. Kemudian di sini ada kemasan sekundernya, yang dimana kemasan sekundernya itu ya berupa kardus untuk melindungi produk dari uh, kerusakan. Kelebihan produk, yang dimana kelebihan pada produk kerupuk ampas tahu ini terdiri dari lima, yaitu ramah lingkungan, nilai gizi tinggi, nilai produksi rendah, kreativitas dalam kuliner, dan potensi pasar yang menarik. Next. Kemudian kelemahan produk, yang dimana kelemahannya itu kualitas dan rasa tekstur yang kurang eh, kurang bagus. Kemudian keterbatasan pasar, kestabilan daya simpan yang kurang baik, kemudian proses produksi, cita rasa dan penampilan yang tidak tepat, dan pengolahan yang terjadi.
Oke, selanjutnya ada kesenjangan dan kesenjangan produksi dan konsumsi, di mana produksi kerupuk ampas tahu ini memiliki potensi yang besar untuk mengurangi limbah organik dan meningkatkan nilai tambah dari produk ampas tahu ini. Kemudian terdapat beberapa kendala dalam produksinya, yaitu seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, keterbatasan teknologi, dan persaingan dari kerupuk lainnya. Next. Selanjutnya yaitu keterampilan tenaga kerja yang terbatas, itu sangat memerlukan pelatihan. Sedangkan ketersediaan bahan baku itu tergantung pada produksi ampas tahu yang tidak selalu stabil. Kemudian dari adanya keterampilan tenaga yang membutuhkan keterampilan, adanya persaingan dengan produk kerupuk lain yang menambah tantangan untuk produksi ampas tahu ini. Next. Berikut ekspor dan impor kerupuk ampas tahu ini memiliki potensi yang besar untuk diekspor karena dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menarik minat konsumen internasional. Namun terdapat tantangan dalam memenuhi standar mutu internasional, yaitu menghadapi persaingan ketat dan memastikan efisiensi biaya produksi. Next. Kemudian tren kecenderungan pola konsumsi. Produk ini memiliki potensi yang berkembang di pasar lokal maupun internasional, terutama dipromosikan sebagai cemilan yang ramah lingkungan dan berinovasi. Kerupuk ampas tahu ini juga terbuat dari sisa olahan kedelai yang cocok untuk tren makanan rendah kalori, rendah lemak, dan kaya protein. Next. Berikut ada program pemasaran yang kami lakukan, yaitu ada produk, promotion, page, plate, people, physical evidence. Next. Dan dari proses ini yaitu pengumpulan ampas tahu, pencampuran bahan baku, kemudian pengadonan, selanjutnya pengukusan, pendinginan, pengeringan, penggorengan, penirisan, kemudian pengemasan, kemudian jadi produk keripik ampas tahu. Next. Kemudian ada strategi pemasaran. Di sini ada segmentation, yaitu ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian ada targeting, di mana targeting keripik ampas tahu ini dari remaja hingga dewasa, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Kemudian ada positioning, yaitu produk kami itu keripik ampas tahu. Ini nih cocok dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan atau untuk bersantai bersama keluarga. Next. Yang selanjutnya yaitu Kemudian ada selanjutnya yaitu aspek teknis dan teologis, yang dimana pada aspek ini terdiri dari target pasar, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Next. Kemudian di sini ada pendukung dan finansial, yang dimana aspek mendukung itu membantu proses produksi, distribusi, pemasaran seperti mesin dan peralatan. Kemudian ada pengemasan, infrastruktur logistik, distributor, dan retailer dan izin produksi. Yang dimana pada aspek ini terdiri dari bahan baku itu sebanyak 300 kg yang diperoleh dari supplier UMKM yang terdapat di Gunung Sulah, Kota Bandar Lampung, Kelurahan Wayahalim. Next.
Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan suplai bahan baku, yang dimana suplai bahan baku dapat dilakukan dengan prinsip just in time, yang dimana prinsip ini dapat meminimalkan jumlah stok atau inventaris yang disimpan dalam gudang. Kemudian ada rencana dan strategi penggandaan bahan baku, yang dimana bahan baku disuplai langsung dari industri tahu, menggunakan berbagai industri agar menghindari permasalahan dalam pasokan bahan baku. Next. Kemudian di sini terdapat pada proses produksi, yang dimana itu bahan baku dikumpul sebanyak 300 kilo, kemudian ditiriskan dari airnya, kemudian dicampurkan bumbu, pencetakan, pengukusan selama 30 menit, kemudian pemotongan, pengopenan, pengeringan dan penirisan, serta pengemasan hingga menghasilkan produk akhir, yaitu kerupuk ampas tahu. Next. Yang dimana pada aspek teknis ini juga membutuhkan beberapa mesin, yaitu pengepresan hidrolik, pengukusan, oven, kemudian mesin pencampuran, mesin pencetakan adonan, alat penggorengan, dan mesin pengemas. Next. Di sini terletak tata letak yang akan digunakan, yang dimana menggunakan 8 ruang. Yang pertama itu ruang kantor, penerimaan bahan baku, ruang produksi, ruang pengemasan, gudang penyimpanan, toilet, ipal, dan parkir. Next. Kemudian di sini terdapat derajat keterkaitannya. Next. Dan di sini terdapat layout yang akan digunakan pada perusahaan. Next. Kemudian di sini terdapat penentuan lokasi, yang dimana di sini 4 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi. Yang pertama, jarak bahan baku, ketersediaan energi, aksesibilitas, dan lingkungan. Next. Yang selanjutnya yaitu aspek organisasi. Jadi untuk struktur organisasi yang kami buat yaitu terdiri dari direktur utama, kemudian ada direktur operasional, dan direktur keuangan. Jadi masing-masing direktur memiliki manajer-manajernya, dan di bawah manajer terdapat supervisor yang fokus di bidangnya masing-masing. Kemudian terdapat karyawan-karyawannya. Yang selanjutnya terdapat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, seperti direktur utama 1 orang, direktur operasional 1 orang, direktur keuangan 1 orang, manajer pabrik 1 orang, manajer marketing 1 orang, manajer SDM 1 orang, manajer akuntansi dan keuangan 1 orang, manajer laboratorium 1 orang, manajer pengolahan limbah 1 orang, supervisor proses 1 orang, dan masing-masing supervisor 1 orang dan memiliki kerja tetap sebanyak 20 orang dan pekerja tidak tetap 94 orang. Selanjutnya ada aspek legal dan judirius, yang dimana PT Kranstofu yang direncanakan pada usaha perancangan proyek industri ini akan mendirikan badan usaha yang berupa perseorangan terbatas, yang dimana pada badan usaha perseorangan terbatas adanya pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Kemudian mudah dalam pendanaan seperti mendapatkan modal usaha, pinjaman bank, investor. Kemudian adanya perlindungan hukum, kemudahan dalam peralihan, fleksibilitas menjalankan usaha. Next. Kemudian ada sejarah, di mana PT Kranstopo merupakan perusahaan
milik sejumlah mahasiswa yang baru dibuka dan merintis usaha dalam bidang agroindustri. Kemudian kegiatan operasionalnya masih beroperasi di wilayah Kelurahan Gunung Sula dengan menjamin keberlangsungan proses produksi dan tekad yang kuat akan selalu berusaha untuk mengembangkan usaha dalam ruang lingkup pasar nasional maupun internasional. Next. Kemudian di sini ada perizinan pajak, yang dimana perizinan itu merupakan perizinan pembentukan dalam operasional PT Kranstopu, membuat perizinan untuk memenuhi aturan yang berlaku. Yang pertama, tanda tangan perusahaan, nomor induk perusahaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, izin operasional produksi, izin pangan industri, rumah tangga, kemudian ada izin halal. Kemudian ada pajak, yang dimana terdiri dari pajak penghasilan, kedua pajak pertambahan nilai, dan ketiga pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, selanjutnya ada di aspek lingkungan, di mana salah satu konsep pengelolaan lingkungan yang diterapkan itu yaitu mengurangi pencemaran dari limbah padat organik hasil produksi tahu dengan cara mengolahnya menjadi kerupuk. Di mana dampak lingkungan yang dihasilkan itu perlu ditangani dalam membangun pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dilepaskan ke lingkungan. Next. Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan ini di mana dapat meminimalisir dampak negatif dari proses produksi terhadap lingkungan dan juga untuk limbah padatnya dapat dilakukan pemanfaatan ampas tahu sebagai salah satu bahan baku kerupuk menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi volume limbah yang menciptakan nilai tambah. Next. Adapun parameter lingkungannya di mana beberapa parameter penting itu seperti COD, BOD yang menandakan tingginya kandungan organik yang berpotensi mencemari lingkungan serta adanya juga pH yaitu 6,5 sampai 8,5 dan juga ada TSS dan juga TDS. Next. Adapun sumber pencemaran lingkungan ini di mana salah satunya dari limbah cair dari proses perendaman kedelai, yang kedua dari limbah ini sering dibuang tanpa pengelolaan yang menyebabkan pencemaran pada saluran air dan juga merupakan salah satu hal yang penting untuk menerapkan pengelolaan limbah yang efektif agar mengolah limbah ini dengan cara mengolah limbah menjadi ampas tahu. Ampas tahu yang diolah menjadi salah satu produk yang bernilai ekonomi. Next. Adapun penanganan produk sampingnya, di mana ampas tahu ini dapat diolah dan digunakan sebagai pakan ternak dengan cara mencampurnya dengan bahan protein lainnya, dan juga ampas tahu ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan untuk menjadi pupuk kompos. Next. Penanganan limbah juga dapat dilakukan dengan pembuatan cerobong asap agar terhindar dari proses pencemaran di sekitar industri kerupuk ampas tahu, dan juga dapat melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik limbah cair industri kerupuk ampas tahu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.